Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah arsala rasulahu basiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allah bi iznihi wa sirajan muniran. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sholatan tuwasi'u biha alaina al-arzaq wa tuhassinu biha alaina al-akhlaq wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Kama qala ta'ala fi kitabil karim, bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Yang kami hormati Roisul Madrasah SMK Negeri 1 Humas Bapak Haji Namiddin MPD, yang kami hormati keluarga besar Dewan Guru, TU, siswa-siswi SMK Negeri 1 Bongas yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalimat syukur selalu kita untaikan sebagai implementasi kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua. Betapa tidak, hingga saat ini alhamdulillah summa alhamdulillah kita masih diberkahi nikmat umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan umur itu semoga banyaknya kita pergunakan untuk banyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingatlah, sadarlah bahwasanya umur kita ini tidak panjang. Umur kita ini ada kontraknya dan ada masanya. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengambil haknya umur kita, maka tidak ada satupun yang dapat mencegah itu semua. Maka sadarlah, dengan umur ini mari bersama-sama kita banyak cinta dan mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, hingga saat ini kita semua masih diberkahi nikmat kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sadarlah bahwasanya kesehatan itu makin lama makin berkurang. Dengan bertambahnya umur, maka kesehatan pun akan diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan sampai lalai dengan kesehatan itu justru menjadikan kita menjadi orang yang lupa diri. Maka dengan kesehatan ini mari kita perbanyak cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan perlu kita ingat dan kita sadari bahwasanya kita masih diberi rezeki oleh Allah. Maka dengan rezeki itu harus kita sadar. Sadarlah bahwasanya rezeki itu hanya bayangan. Rezeki itu hanya titipan. Rezeki itu hanya persinggahan. Maka pergunakanlah rezeki yang Allah berikan kepada kita itu banyaknya untuk jalan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang kita banggakan. Bapak-bapak, ibu-ibu, siswa-siswi yang dirahmati Allah, di hari yang baik, di tanggal yang baik, dan waktu yang baik ini, marilah bersama-sama kita mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Kita ini masing-masing punya kebanggaan. Kadang-kadang kita bangga dengan kesehatan kita. Kita bangga dengan umur kita. Kita bangga dengan rezeki kita. Punya nama besar, kita bangga. Punya harta mewah, kita bangga. Kita punya kecerdasan, kepandaian, kita bangga. Kita punya nama besar, dikenal oleh banyak orang, disanjung-sanjung, punya kebaikan, kita bangga. Akan tetapi sadarilah bahwasanya itu hanya bayangan. Kebanggaan itu akan sirna. Berapa banyak kebaikan yang kita lakukan semasa hidup kita itu, sadarlah semua hanya bayangan. Kelak ketika kita diambil oleh Allah, maka orang hanya menyebut saja kebaikan yang pernah kita lakukan. Orang hanya bisa mengenal
Orang hanya bisa mengingat kebaikan-kebaikan yang pernah kita lakukan di dunia, akan tetapi tidak menjadi kebanggaan kita selama-lamanya. Karena di akhirat, di alam kubur, kita sudah tidak bisa melakukan kebaikan. Ketika di dunia kita punya nama besar, kita dihormati, kita dimuliakan, kita dianggap baik, dianggap pintar, kita punya jabatan, kita punya keahlian, akan tetapi itu semua hanya bayangan. Bangga itu tidaklah lebih besar dibanding dengan kebanggaan kita diakui oleh Rasulullah SAW sebagai umatnya. Maka semua kebanggaan yang kita miliki di dunia ini tidak ada bandingannya, kecuali hanya satu, ketika kita diakui oleh Rasulullah SAW sebagai umatnya, yang betul-betul umatnya yang mencintai Rasulullah. Kenapa? Banyak di antara umat-umat manusia ini belum tentu diakui sebagai umatnya Rasulullah. Dia Islam, dia beribadah, akan tetapi belum tentu dicintai oleh Rasulullah SAW. Karena apa? Dia mencintai Rasulullah bertepuk sebelah mata. Mengaku cinta kepada Rasulullah, akan tetapi tidak mau mengikuti jejaknya Rasulullah SAW. Mengaku sebagai umatnya Rasulullah, akan tetapi tidak mau mengambil suri tauladan, tidak mau mencontoh akhlaknya Rasulullah, tidak mau mencontoh bagaimana kepribadian Rasulullah, kepemimpinan Rasulullah, rahmat Rasulullah sebagai pemimpin, sebagai kepala, sebagai pemimpin umat. Dia hanya mengakui saja sebagai umatnya Nabi, akan tetapi ketika ada perayaan Maulid Nabi, dia tidak respon. Dia anggap itu hal yang biasa. Ketika orang beramai-ramai mencintai Nabi dengan membacakan Maulid Nabi, dia hanya bertepuk sebelah mata. Dia anggap itu tidak penting. Dia anggap itu adalah amal yang sia-sia. Dia anggap Maulid itu adalah perkara-perkara yang tidak manfaat. Berarti inilah orang yang sakit hatinya, orang yang tidak betul-betul cinta kepada Rasulullah SAW. Makanya pada hari ini alhamdulillah summa alhamdulillah, dengan suasana yang sederhana, dengan suasana yang apa adanya, tidak mengurangi rasa cinta kita kepada Rasulullah SAW. Karena kebanggaan yang paling besar yang harus kita raih dalam hidup kita, satu, bukan nama besar, bukan kebaikan, bukanlah jabatan, bukanlah kepintaran, kecerdasan, kekayaan, bukan. Tetapi yang harus kita raih dalam masa hidup kita ini adalah satu, bagaimana kita bisa dicintai oleh Rasulullah dan Rasulullah mengakui kita sebagai umatnya, Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi sekarang di tengah polemik internasional, umat Islam sedang berbangga, berbahagia menyambut Maulid Nabi, menunjukkan rasa cintanya besarnya kepada Nabi. Ternyata ada ulah dari Presiden Prancis, ya, Emmanuel Macron. Bagaimana tidak? Dia memancing kemarahan umat Islam seluruh dunia. Dia ingin melihat betapa besarnya kekuatan Islam di dunia. Dia menghalangi umat Islam cinta kepada Rasulnya. Dia mencoba menghalangi kecintaan yang besar umatnya kepada Rasulnya. Akan tetapi lihatlah apa yang terjadi. Ketika ia menghina karikatur baginda Nabi Muhammad SAW, ternyata apa? Bukan mendapatkan simpati, malah kecaman yang banyak dari penduduk di muka bumi ini. Seluruh dunia umat Islam mengecam Presiden Macron. Kenapa? Tidak rela nabinya, kekasihnya dihina. Nabinya, kekasihnya, penghulunya, penuntut kita dihina, dilecehkan. Inilah sebagai rasa ungkapan begitu besar cinta umat kepada Rasulullah SAW. Tidak melihat kepada golongan, tidak melihat kepada aliran, tidak, semua menjadi satu. Ketika nabinya dihina, maka serentak umat dunia, umat Islam bergerak. Inilah merupakan contoh betapa agungnya Nabi kita Muhammad SAW. Dan kita sebagai umat Islam wajib melindungi,
wajib membela ketika nanti kita sudah dihina. Kita patut marah, kita patut kesal dengan adanya Nabi kita dihina. Dan ini sudah ditunjukkan oleh seluruh penduduk yang ada di dunia ini. Mulai perlahan-lahan terjadi boykot. Banyak produk dari Prancis itu diboykot oleh seluruh penduduk yang ada di dunia ini. Inilah sebagai ungkapan betapa cintanya umat ini kepada Rasulullah SAW. Kita pun juga sama seperti itu. Kita cinta kepada Rasulullah. Dan cinta kita itu berdasar bahwasanya kenapa? Kita ini dilahirkan ke muka bumi ini sebagai umat yang terbaik, sebagai generasi yang terbaik yang dilahirkan ke muka bumi ini dibandingkan dengan generasi-generasi sebelumnya, generasi-generasi umat Nabi sebelumnya, Nabi Adam, Nabi Idris, Nuh, Soleh, Musa, Isa dan semuanya. Mereka iri dengan kita. Mereka iri dengan kita. Kenapa? Kita dilahirkan sebagai umat Nabi yang terbaik. Kita dilahirkan sebagai umat generasi Nabi yang terbaik, Sayyidul Anbiya. Makanya inilah yang menjadi kebanggaan besar kita sebagai umatnya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Almar'u ma'aman ahabba. Seseorang itu akan bersama dengan yang ia cintai kelak di akhirat. Kalau kita cinta dengan dunia, maka sadarlah nanti di akhirat kita akan berkumpul dengan harta itu. Kalau di dunia kita cinta dengan jabatan, insya Allah nanti ketemunya dengan jabatan itu. Kalau di dunia kita cinta dengan nama besar, kita cinta dengan duniawiyah, maka kelak dia akan berkumpul dengan duniawiyah. Kalau di dunia dia cinta kepada artis, maka kelak dia akan berkumpul dengan artis-artis yang cantik, artis-artis yang ganteng. Ya, tergantung apa yang ia cintai. Akan tetapi orang yang cinta kepada nabinya, orang yang cinta kepada ulamanya, maka kelak dia akan dikumpulkan dengan para ulama, kelak dia akan dikumpulkan dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kembali kepada kita saat ini. Kita yang punya rencana, kita yang punya cita-cita, kelak mau berkumpul dengan siapa, kita yang menentukan. Kalau besarnya cintanya betul-betul cinta kepada manusia, kepada artis, ya nanti akan ketemu dengan artis, nanti akan kumpul di sana main film. Cinta dengan dunia, dengan harta, kelak dia akan bersama hartanya di sana, dan hartanya akan memberatkan langkah dia untuk masuk ke surga. Kenapa? Perhitungannya banyak. Perhitungannya banyak. Karena disabdakan oleh Rasulullah SAW, doanya Rasulullah itu berbeda dengan doanya kita. Rata-rata, ya bukan rata-rata, semuanya mungkin termasuk saya. Kita berdoa minta kepada Allah itu pengen dijadikan manusia yang kaya raya, manusia yang punya harta, manusia yang hebat, punya harta yang banyak. Akan tetapi doanya Rasulullah berbeda. Rasulullah tidak pernah berdoa meminta kepada Allah supaya menjadi orang kaya. Justru sebaliknya, kata Rasulullah, ya Allah, jadikanlah aku orang yang fakir di dunia, jadikanlah aku orang yang miskin di dunia, dan kumpulkanlah kelak aku bersama orang-orang fakir, kumpulkanlah kelak aku di surga bersama orang-orang yang miskin. Jadi kalau yang ingin kelak bertemu surganya bareng dengan Rasulullah, jadilah orang miskin, jadilah orang fakir, jangan minta kaya. Kenapa? Orang kaya tidak akan bisa berkumpul bareng-bareng dengan Rasulullah. Itu ucapan Rasulullah. Rasulullah tidak pernah minta kaya. Kenapa? Rasulullah minta dijadikan hidup di dunianya miskin, fakir, dan minta dikumpulkan kelak di surga bersama orang-orang miskin, bersama orang-orang fakir. Tapi kalau kita kan tidak, kita nuntut, kadang-kadang marah, doanya bercampur marah, doa bercampur emosi. Ya Allah, limpahkanlah hamba menjadi orang kaya raya, jadikanlah hamba orang yang sukses, jadikanlah hamba orang yang punya harta banyak segala macam. Ini permintaan kita. Lah kalau begitu berarti kita tidak mencontoh Rasulullah. Lah kalau begitu doa kita kaya salah, doa kita sejahtera kaya tidak salah.
Semua itu benar, akan tetapi hal yang satu yang kita lupakan bahwasanya doa yang memaksa, doa yang menuntut, kita sudah melupakan jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya hidup mati kita dijamin oleh Allah. Rizki kita dijamin oleh Allah. Mata kita terbuka, siapa yang bisa menjamin kalau bukan Allah? Telinga kita bisa mendengar, siapa yang bisa menjamin kalau bukan Allah? Pernah suatu ketika Nabi Musa berkomunikasi dengan Allah, ya Allah, begitu besar kasih sayangmu, begitu besar perhatianmu kepada makhluk hidup, sehingga semua makhluk hidup, manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, tidak ada satupun yang lalai dari perhatianmu ya Allah. Baik itu manusia, baik itu tumbuh-tumbuhan, hewan yang berjalan dengan 4 kaki, yang berjalan dengan 2 kaki, maupun yang berjalan tanpa kaki dengan perut. Wa ma min kulli dabbatin Allah rizquha. Engkau jamin rezekinya ya Allah. Apakah segitunya ya Allah? Apakah masih ada yang lalai dari perhatian Engkau ya Allah? Kemudian Allah jawab pertanyaan Nabi Musa, hai Musa, kasih sayangku itu tidak hanya kepada yang tampak saja. Perhatianku bukan hanya kepada sesuatu yang terlihat saja, sesuatu yang tidak terlihat, yang tidak tampak. Disitulah kasih sayangku penuhi. Akhirnya apa? Nabi Musa disuruh memukul batu besar di hadapannya. Pukullah batu itu Musa, engkau akan melihat betapa perhatianku lebih daripada apa yang tampak. Kemudian oleh Nabi Musa dipukullah batu yang besar itu, pecah batu itu. Kemudian dipukul lagi, pecah lagi. Kemudian dipukul lagi, pecah lagi. Sampai batu yang kelima, yang paling inti, kemudian dipukul oleh Nabi Musa. Subhanallah. Ternyata di antara batu-batu yang penuh dengan lapisan-lapisan, ternyata paling inti dari batu itu keluarlah makhluk hidup berupa larva. Larva yang mampu hidup walaupun dalam batu. Larva yang mampu hidup walaupun tidak dikasih makan dari luar. Bagaimana secara logika agar manusia menjawab dalam batu yang begitu besar, yang begitu keras, di dalamnya ada makhluk hidup yang tidak pernah lalai dari perhatian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata apa? Dijamin rezekinya oleh Allah walaupun dalam batu, tidak bekerja, tidak punya ilmu pengetahuan, tidak bergerak, tetapi dalam batu tidak luput dari perhatian Allah. Inilah yang menunjukkan bahwasanya kita ini di bawah jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita ngotot berdoa, minta kepada Allah, apalagi campur dengan marah, berarti kita sudah menafikan adanya jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti ikhtiar saja, usaha saja, tapi jangan lupa, usaha itu bukanlah yang menjadikan kita sukses. Bukan karena kepintaran itu menjadikan kita kaya raya. Bukan karena kepandaian itu menjadikan kita menjadi seorang pejabat. Bukan karena kepiawaian kita itu, keahlian kita itu, kita dipandang oleh orang. Bukan. Tetapi itu adalah karena rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita berpikir kita menjadi orang hebat, kita menjadi orang terkenal, kita dipuja oleh orang karena kepintaran kita, oleh karena kepiawaian kita. Kita jangan pernah berpikir kalau usaha kita maju karena saya pintar dagang, karena saya pintar usaha. Bukan, jangan. Kalau kita sudah berpikir seperti itu, maka tidak ubahnya kita seperti Fir'aun masa kini, yang bangga dengan tenaganya, yang bangga dengan kecerdasannya, yang bangga dengan detailnya, yang bangga dengan jabatannya, yang bangga dengan suaranya, dan segala macamnya. Nah, inilah tauladan yang Rasulullah SAW berikan kepada kita. Nah, kemudian bagaimana tidak kita bangga? Kita diakui sebagai umatnya Rasulullah, sedangkan Allah sendiri memuji kita. Kita ini patut berbangga yang tidak dimiliki oleh umatnya nabi-nabi terdahulu. Nabi Adam, Idris, Nuh, sampai Isa, umatnya tidak pernah dipuji oleh Allah. Tetapi kenapa kita sebagai umatnya Nabi Muhammad dipuji langsung oleh Allah? Apa? Kuntum khairu ummati ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billahi. Kata Allah apa? Kalian itu adalah generasi yang terbaik, umat
umat yang terbaik yang dilahirkan ke muka bumi ini, dilahirkan sebagai umatnya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan, gimana kita nggak bangga? Dipuji langsung oleh Allah. Dipuji langsung oleh Allah, kita ini yang terbaik daripada generasi-generasi yang terbaik daripada dulu gitu. Di antaranya apa? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Inilah yang menjadikan kita generasi yang terbaik. Berbuat kebaikan yang telah dituntunkan oleh Rasulullah. Kita dicegah untuk melakukan kejahatan yang tidak sama seperti umat-umat dahulu jahiliyah. Jahiliyah belum ada ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, belum ada syariatnya ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, belum ada. Akan tetapi istimewanya kita adalah ta'muruna bil ma'ruf. Kita diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbuat baik, berkata yang baik, berhati yang baik. Kita diajarkan oleh Rasulullah berakhlak yang baik, berperilaku yang baik, bertata krama yang baik, hormat menghormati. Kita tahu ini saudara, kita tahu ini orang tua, kita tahu ini adik, ini saudara, semuanya itu semua punya aturan-aturan, dan itu belum ada syariatnya sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita dicegah untuk berbuat kemungkaran. Sebelum Nabi bebas, mau mabuk, mau madon, mau judi, mau berzina, apapun itu, mau berkokok, bebas saja, walaupun sekarang masih ada seperti itu. Tapi ketika syariatnya Nabi, maka itu yang buruk-buruk disingkirkan, mulai dibenah-benah. Inilah yang menjadikan kita yang terbaik. Makanya kebanggaan yang paling besar adalah kita diakui sebagai umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana tidak? Saya sedikit cerita tentang bagaimana agungnya Nabi kita Muhammad. Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu bukan Nabi biasa. Di dalam kitab Sirah Nabawiyah fi Maulid Rasul, Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi, beliau adalah seorang imam besar Syarif Al-Kairo Mesir. Di sana diceritakan ketika malam akan lahirnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Siti Aminah berada sendirian di dalam ruangan kamarnya, sedangkan ayahnya Abdul Muthalib masuk ke dalam Ka'bah munajat kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu Wa Taala, agar ini cucunya ini lahir dengan selamat. Akhirnya menjelang akan lahirnya manusia agung itu, maka yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh. Menjelang beberapa menit lagi, beberapa saat lagi akan lahirnya manusia agung itu, maka Allah memerintahkan kepada langit, kepada bumi untuk bertasbih memuji Allah dan mengucapkan sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan, langit mengucapkan sholawat, bumi mengucapkan sholawat, dan semua seisi alam semesta ini bertasbih maha agung Allah, karena Allah sudah menciptakan manusia agung itu. Kemudian malaikat diperintahkan oleh Allah, seluruh malaikat murdifin, malaikat sama, semua malaikat yang ada di langit itu disuruh berbaris berdiri untuk menyambut sebentar lagi bumi ini akan dicerahi oleh seorang manusia agung. Sebentar lagi bumi ini akan dihiasi oleh nur ala nur, cahaya di atas cahaya. Sebentar lagi bumi ini akan menjadi indah akan kelahirannya seorang nabi. Kemudian malaikat sama, malaikat bumi pun disuruh berbaris oleh Allah untuk menyambut akan lahir sebentar lagi. Makanya kalau ada yang bertanya, kenapa kok ketika mahalul qiyam kita disunahkan apa? Berdiri. Nah, mungkin ada yang belum tahu. Mungkin ya sudah ada yang tahu alasannya. Nah, bagi yang belum tahu keterangannya, kenapa kita disyariatkan untuk berdiri mahalul qiyam? Karena ketika nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam disebutkan, ruh beliau datang hadir menemui umatnya yang cintanya betul-betul cinta kepada beliau. Sama seperti ketika Nabi Allah akan lahir, maka malaikat berdiri semua, malaikat langit, malaikat bumi berdiri semua, tidak ada yang duduk, karena memuliakan manusia agung ini. Malaikat saja memuliakan Nabi yang agung, kenapa kita yang ngaku sebagai umatnya tidak mau
mengagungkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dianggap itu sia-sia, dianggap itu tidak ada faedahnya. Inilah berarti kebutaan hati kita karena kita hanya mengaku cinta, akan tetapi cinta hanya bertepuk sebelah tangan pemata. Akhirnya malam hari itu suasana berbeda, belum pernah dirasakan oleh penduduk Mekah. Suasana yang begitu indah, suasana yang begitu hening, nyaman, tentram. Sehingga apa? Orang yang kelaparan, penduduk Mekah yang belum makan, yang kelaparan, tidak ada yang merasa kelaparan malam hari ini. Yang punya masalah, yang punya gejolak, tidak ada satupun malam hari itu yang punya gejolak, punya masalah. Yang malam hari itu yang gelisah, punya masalah beban hidup, tidak ada yang merasakan beban hidup. Semua merasa nyaman, semua merasa tentram, semua merasa damai. Kenapa? Ya tadi terhipnotis oleh karena bumi ini akan disinari, akan dipancari oleh cahaya yang ada. Sampai yang biasanya itu unta, biasanya berisik. Biasa unta kalau malam itu berisik, itu apa itu mau kawin, apa itu mau makan, apa itu berisik deh. Tapi malam hari itu ceritakan tidak ada satu suara unta pun yang bersuara. Kalau seandainya ada jangkrik, tidak ada suatu jangkrik pun yang bersuara. Angin bertiup dengan sepoi, sehingga malam hari itu orang tertidur dengan nikmat. Tidak ada yang tidurnya membawa masalah, tidak ada yang tidurnya membawa marah. Semua enak, semua nikmat. Bayi tidak ada yang nangis malam hari itu. Kemudian ketika detik-detik itu mulai, maka Allah mengutus bidan untuk membantu kelahiran Nabi Muhammad. Siapa yang diutus? Turunlah cahaya yang begitu indah dari langit. Siti Aminah sendirian. Siti Aminah melihat begitu ada cahaya terang turun dari langit masuk ke dalam ruangannya. Akhirnya cahaya itu berubah menjadi sosok perempuan yang sangat-sangat cantik. Kemudian perempuan itu tersenyum pada Siti Aminah. Assalamualaikum ya Aminah. Aku datang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengucapkan selamat kepada engkau, karena kelak sebentar lagi engkau akan menjadi ibu seorang manusia asli. Perkenalkanlah aku adalah Siti Hawa. Jadi bidan pertama yang membantu kelahirannya Rasulullah adalah istri Nabi Allah Adam alaihi salam. Diperintah langsung oleh Allah turun untuk membantu kelahirannya baginda Rasulullah. Akhirnya apa? Siti Aminah berdiri di sebelah kanannya Siti Aminah yang sedang berbaring. Kemudian turun lagi cahaya yang terang, yang indah, tidak kalah seperti pertama. Turun akhirnya berubah menjadi sosok perempuan yang tidak kalah cantik dengan perempuan yang pertama. Lagi-lagi perempuan itu mengucapkan selamat, engkau adalah ibu yang paling beruntung di muka bumi ini, karena engkau akan melahirkan manusia agung. Aku diperintah oleh Allah untuk membantu kelahiran Nabi Allah Agung. Aku adalah istri Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Aku adalah Siti Hajar. Maka Siti Hajar pun berbaring sebelah kiri Siti Aminah. Kemudian turun lagi cahaya yang ketiga, yang tidak kalah terangnya, yang tak kalah cantiknya. Turun akhirnya lagi-lagi mengucapkan selamat, engkau ibu yang paling beruntung yang dilahirkan ke muka bumi ini. Aku diutus oleh Allah. Kamu siapa? Kata Siti Aminah. Aku adalah Asiyah bin Muzahim. Aku adalah istrinya Fir'aun. Aku diutus oleh Allah untuk membantu kelahiranmu. Akhirnya apa? Siti Asiyah berada di belakangnya Siti Aminah. Banyak orang yang nggak tahu. Siti Asiyah itu walaupun istrinya Fir'aun, walaupun Fir'aun itu jahat, kejam, tapi istrinya itu seorang nabi. Asiyah itu perempuan mulia, perempuan yang agung yang dilindungi oleh Allah. Walaupun dia istrinya Fir'aun, itu dijelaskan dalam Sirah Nabawiyah, ternyata tidak pernah disentuh oleh Fir'aun. Kalau Fir'aun pengen berhubungan badan dengan Asiyah, itu langsung diganti oleh Allah dengan kambing atau wedus. Jadi Fir'aun selama hidupnya itu bersetubuh dengan wedus. Ternyata orang doyan wedusnya di Fir'aun. Itu diganti oleh Allah tanpa dilihat, tanpa diketahui oleh Fir'aun.
Jadi dalam bayangan Firaun itu yaitu istri saya Asia itu cantik. Kalau masanya Nabi Yusuf itu ada Siti Zulaiha cantik, tapi Asia di zamannya tidak ada yang paling cantik dibanding Asia. Nah, disitulah orang yang tidak tahu. Jadi ketika ini berhubungan, ya sudah Allah ganti dengan kambing, Asia diangkat ke langit. Jadi Firaun berhubung dengan kambing. Nah, manusia sekarang juga sama, jangan sampai berhubung dengan kambing. Kalau nggak baca doa, nanti berhubung dengan kambing. Ya teriak. Barangan lo. Akhirnya kita baca doa, lupa doa. Doa apa nih? Ya, jangan lupa doa, nanti jangan lupa doa lah. Ini ada anak kecil ya, belum usianya. Lanjut ya. Siti Asia binti Muzahim berdiri di belakangnya Siti Asia. Dan turunlah cahaya yang keempat. Cahaya keempat terang benderang, tidak kalah terangnya dengan cahaya tiga tadi. Ketika turun berubah menjadi perempuan yang super cantik. Lagi-lagi mengucapkan selamat kepada Siti Aminah. Kamu siapa? Aku adalah Siti Maryam, ibundanya Nabi Isa alaihissalam. Aku diutus oleh Allah untuk membantu kelahiran manusia agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari cerita ini saja, kalau kita betul-betul cintanya itu betul-betul tinggi kepada Rasulullah, disinilah kebanggaan kita yang lebih. Kita sudah tidak merasa lagi kita punya jabatan. Kita tidak bangga lagi kita punya nama baik. Kita sudah tidak bangga lagi, hilang tuh kebanggaan saya pernah berbuat baik, saya pernah bersedekah, saya pernah ini, hilang sama sekali, tidak ada bangganya sama sekali. Kalau dia ingat kebanggaan yang paling besar adalah aku sebagai umatnya Nabi. Itu. Cuma kadang-kadang kita ini banyak kebanggaannya, ya kebanggaan zahir kita yang kita banggakan. Tapi justru kecintaan kita kepada Rasulullah berkurang. Padahal jujur, kelak yang dapat memasukkan kita ke dalam surga bukan amalia kita, bukan karena sholat kita, bukan karena puasa kita, bukan karena zakat kita, bukan karena kita banyak berbuat sedekah, zakat baik, bukan itu yang dapat memasukkan kita ke surga, tetapi satu, atas syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Rasulullah tidak memberikan syafaatnya, tidak ada gunanya sholat ibadah itu sudah tidak ada gunanya. Rahmat Allah yang terbesar adalah ketika Allah memberikan syafaat sepenuhnya kepada Rasulullah untuk kepada umatnya. Maka yang kita cari adalah syafaatnya Rasulullah. Ibadah kehidupan baik amal kita itu tidak ada manfaatnya apa-apa kalau tidak dapat syafaat dari Rasulullah. Nah, berarti kalau kita ingin syafaat dari Rasulullah, ya harus temenan cinta kepada Rasulullah SAW. Syekh Muhammad Mutawalli Asy'arawi bercerita begini. Kenapa Rasulullah kok perhatiannya begitu besar kepada umatnya? Lagi-lagi ummati. Rasulullah tidak sempat memikirkan bajunya, tidak sempat memikirkan hidupnya, keluarganya tidak. Yang dalam bayangan Rasulullah hanya umatku. Rasulullah jarang tidur nyenyak, jarang tidur malam. Kenapa? Dalam bayangan Rasulullah adalah umatnya. Jangan-jangan ada umatku yang belum makan. Jangan-jangan ada umatku yang kelaparan. Jangan-jangan ada umatku yang sedang sedih. Jangan-jangan ada umatku yang merasa sengsara. Itu yang dipikir oleh Rasulullah. Tidak pikir keluarganya, tidak. Makanya begitu besar cintanya kepada Rasulullah, sampai ketika Rasulullah wafat ingin dicabut nyawanya, hal yang pertama adalah yang dipikirkan adalah umat. Yang disebut oleh Rasulullah bukan istrinya, yang disebut oleh Rasulullah bukan anak-anaknya, bukan sahabatnya yang selalu setia menemani beliau dalam perjuangan, tidak. Tetapi yang belum nampak ini yang disebut oleh Rasulullah. Kita ini yang belum nampak sudah diingat oleh Rasulullah. Bagaimana nasib umat itu nanti, ya Allah? Bayangkan. Padahal sahabat setiap saat bertemu dengan Rasulullah dihina, dicaci maki, Rasulullah difitnah, sahabat pun ikut dihina, Rasulullah dipukul, sahabat pun dipukul. Orang yang dekat perjuangan Nabi, tapi tidak disebut oleh Rasulullah. Istri Nabi yang bersama Rasulullah
anak bersama Rasul tidak disebut oleh Rasulullah, tetapi umat yang belum tampak, umat yang belum terlihat, kita ini sudah disebut duluan oleh Rasulullah. Bagaimana umatku nanti? Ya kita ini. Coba bayangkan betapa besarnya kecintaan Rasulullah kepada kita. Implementasinya apa? Dari ayat Allah mengatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah utus engkau Muhammad kecuali untuk memberikan rahmat kepada alam. Nah, dari situlah cintanya Rasulullah yang besar kepada kita. Makanya ketika Allah menyerahkan segala urusan umat ini kepada Nabi Muhammad, nah, ini luar biasanya. Ini yang luar biasanya. Allah berkata kepada Rasulullah, ya Muhammad. Allah puji Nabi kita Muhammad, wahai kekasihku, begitu besar cintamu kepada umatku, begitu besar sayangmu kepada umatku, begitu besar perhatianmu kepada umatku. Maka saat ini aku serahkan semua urusan umatmu kepadamu. Bayangkan, Allah menyerahkan segala urusan umat ini kepada Rasulullah, saking cintanya kepada Rasulullah. Berarti surga dan neraka itu bukan karena Allah lagi, bukan karena Rasulullah. Kalau seandainya Rasulullah mengiyakan pada saat itu, Allah langsung menyerahkan, wahai kekasih, apakah semua urusan umatmu itu aku serahkan saja kepadamu? Saking Allah kepada Nabi. Tapi Nabi dengan cerdas tidak. Nabi itu mengatakan tidak. Ya Allah, betapa besar kasihku kepada umatku, perhatianku kepada umatku, akan tetapi tidak sebesar kasih sayangku kepada makhluk manusia. Nabi tidak sombong. Ketika Nabi ditawarkan, sudahlah Muhammad, kalau bahasa kita, umatmu sekarang terserah engkau saja ya Muhammad. Engkau yang terserah keputusanmu. Si A, si B, umatmu yang masuk neraka siapa, masuk surga siapa, silakan. Mau dimasukkan semua umatmu ke dalam surga, monggo silakan. Tapi Rasulullah tidak mengatakan, iya siap ya Allah. Kenapa? Rasulullah dipuji maha pengasih, penyayang. Tetapi Rasulullah puji lagi Allah, maha pengasih, maha penyayang. Tapi Rasulullah tidak seperti itu. Engkau yang lebih maha kasih, engkau yang lebih maha penyayang. Cukup. Cukup dulu. Ya, cukup. Sebenarnya. Nah, Belum jam. Hah? Belum jam. Bisa 1 jam dulu. Wis ya. Belum jam. Minimal 2 jam. Masalah saya makin seru ya. Minimal 2 jam. Ya, intinya adalah almarhum ma'a man ahabba. Kita ini akan bersama dengan yang kita cintai. Kalau di dunia kita lebih banyak cinta dengan dunia, maka kelak kita akan berkumpul dengan dunia kita. Tetapi kalau di dunia kita cinta kepada ulama, kepada Nabi, maka kita pun kelak akan berkumpul dengan Nabi. Makanya doa Rasulullah minta miskin itu apa? Contohnya simpel saja begini Pak. Kita punya uang 20.000. Ketika kita masuk ke supermarket atau ya tempat belanja, ya paling kita cuma bisa belanja bawa barang satu item saja yang harga 20.000. Ketika datang ke kasir, cepat langsung bayar, barangnya ada, bayar langsung minggat. Kenapa? Uangnya cuma 20.000. Barangnya cuma satu saja, tidak lama pertanyaannya, tidak lama perhitungannya. Tetapi kalau ibu bapak bawa uang 1 juta, masuk ke supermarket, banyak belanja, beli ini, beli itu, segala belanja, bawaannya banyak. Ketika antri di kasir, otomatis pertanyaannya lama, perhitungannya lama, kenapa? Barangnya banyak, yang dibayar pun banyak, maka lama pertanyaannya. Nah, orang yang 20.000 cepat. Kenapa? Dia tidak banyak belanjanya. Artinya apa? Semakin kaya kita di dunia, semakin banyak nikmat yang Allah berikan kita di dunia, maka semakin banyak nanti perhitungan di akhirat. Ngeri kalau pengen kaya. WNI kaya, sugi. Oh, nanti di akhirat pertanyaan banyak. Itu kayanya dari mana? Dapatnya dari mana? Hasilnya itu apa? Dan itu kemana? Hanya fakir, hanya orang tua, hanya miskin, mana. Tapi kalau saya miskin, saya nggak banyak ditanya. Kenapa nggak punya harta? Apa yang mau ditanya? Orang miskin kok. Udah kamu udah makan aja masuk. Menangnya orang miskin daripada orang kaya.
Makanya boleh jangan bertanya boleh. Jangan boleh. Jangan. Ya, mintanya cukup saja. Cukup, pengen Cukup, pengen tuku motor, anak, motor, anak, mobil. Pengen pas-pasan kan. Ya, artinya Bapak Ibu sekalian, adik sekalian, sebagai penutup ya, kesimpulannya adalah sadarlah, sadarlah, hidup tidak lama. Sadarlah, kesehatan ini sudah mulai berkurang. Yang tadi ini cantik nih, ini masih cantik, ini masih ganteng ini. Tapi kamu nanti usiamu sudah 30 tahun, 40 tahun, kamu akan keriput seperti ibu-ibu ya. Sekarang masih cantik, masih ganteng. Sekarang tenaganya hebat, kalau lari di lapangan hebat, 10 kali putaran kamu hebat. Tapi kalau sudah jadi saya, 3 kali putaran saya sudah udah gak bisa apa-apa. Sadarlah. Yang punya sehat, sadar. Sehat itu dijaga. Jangan kau lalaikan kesehatan itu. Yang punya rezeki, nah tadi itu, awas sadar. Nanti pertanyaannya akan banyak, nanti di akhirat akan banyak. Nah siaplah pertanggungjawaban itu. Maka hikmahnya mari bersama-sama kita tutup peringatan Maulid kita. Mari kita peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW pada hari ini dengan bersama-sama membacakan salawat kepada Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa li dzurriyyati wa li tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Terima kasih. Ini saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang keliru menyinggung perasaan. Aku qouli hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Abdurrahman Al-Muhalli MAG yang telah memberikan tausiah ceramah. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya robbal alamin.